Hai Sobat Kompeten, dimanapun Anda berada. Selamat datang pada video pembelajaran seri pengguna metodologi pelatihan kerja, bidang standarisasi pelatihan dan sertifikasi. Pada video ini, Anda akan belajar unit kompetensi, mengelola pemenuhan persyaratan bahasa, literasi, dan berhitung dalam proses pembelajaran dengan kode unit kompetensi N.78 SPS 02.038.1. Dengan menyaksikan video ini, Anda diharapkan kompeten dalam menganalisa, mengelola sumber daya spesialis, dan mengevaluasi strategi serta pendekatan dalam persyaratan peserta. Sobat kompeten, saat melakukan pelatihan, terkadang terdapat peserta yang bersikap apatis, frustasi, bahkan putus asa, sehingga peserta tersebut bisa tertinggal dan tidak lulus saat ujian kompetensi. Salah satu penyebabnya bisa jadi karena kendala perbedaan bahasa. Apalagi kita yang ada di Indonesia dengan adanya bahasa, suku, kebiasaan yang sangat beragam, jadi penting bagi kita untuk dapat mengelola pemenuhan persyaratan bahasa, literasi, dan berhitung dalam proses pelatihan kerja. Sebelum membahas lebih lanjut, Anda harus memahami ruang lingkup persyaratan, bahasa, literasi, dan berhitung atau disingkat BLB dalam proses pembelajaran. Ruang lingkup BLB yaitu bahasa, meliputi penggunaan bahasa nasional maupun bahasa internasional dalam pembelajaran. Literasi dapat mencakup keterampilan membaca untuk memahami informasi, keterampilan menulis, keterampilan komunikasi, baik lisan, dan keterampilan menggunakan teknologi digital dalam berkomunikasi. Berhitung meliputi keterampilan melakukan operasi matematika sederhana seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Membaca dan menafsirkan tabel dimensi, diagram, serta peta. Dalam ruang lingkup persyaratan ini, Anda harus dapat mengidentifikasi kebutuhan BLB sesuai dengan program atau sesi pembelajaran yang akan Anda bawakan. Setelah mengidentifikasi kebutuhan BLB untuk suatu program atau sesi pembelajaran, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi latar belakang calon peserta, karena ini akan menjadi dasar untuk menentukan penggunaan BLB yang tepat dalam melakukan proses pembelajaran. Latar belakang calon peserta yang perlu Anda identifikasi adalah sebagai berikut. Dimulai dari pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, jenis kelamin, umur, kesehatan, sampai persyaratan khusus jika diperlukan. Dari macam-macam latar belakang calon peserta tadi, Anda dapat mengidentifikasi kebutuhan BLB dari tiap target peserta melalui tahapan rekrutmen, proses seleksi, mengelompokkan data peserta yang telah diperoleh untuk menilai kemampuan BLB calon pesertanya. Dalam membuat perencanaan BLB dapat dilakukan dengan mempersiapkan sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya untuk memenuhi persyaratan BLB terbagi menjadi dua kategori, yaitu sumber daya yang membantu peserta secara langsung di luar materi yang diberikan instruktur, juga sumber daya yang membantu instruktur untuk menyediakan strategi pembelajaran dalam pelatihannya. Sumber daya yang membantu instruktur untuk menyediakan strategi pembelajaran dalam pelatihan perlu dikelola agar pelatihan yang dilakukan dapat berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Suatu proses pelatihan tentu tidak bisa terjadi begitu saja. Ada syarat yang diperlukan untuk pelaksanaan suatu proses pelatihan. Di antaranya
ada instruktur, ada sarana dan prasarana pelatihan, adanya peserta pelatihan, adanya instrumen rekrutmen dan seleksi calon peserta pelatihan, serta metode dan media pembelajarannya. Dalam melaksanakan pelatihan perlu disiapkan strategi untuk mendukung pembelajaran yang terdiri dari sikap mental instruktur, kemampuan mengatur peserta di kelas, sarana dan prasarana yang meliputi media, alat, dan sumber pembelajaran yang memadai, serta kelengkapan kepustakaan. Ada berbagai macam teori gaya belajar, antara lain visual, auditori, dan kinestetik. Setiap peserta memiliki kecocokan dengan gaya belajar masing-masing. Oleh karena itu, terdapat cara untuk membantu peserta yang memiliki kebutuhan BLB yang berbeda tersebut. Caranya adalah melibatkan peserta dalam menyusun rencana pembelajaran, menggunakan contoh kehidupan nyata di tempat kerja atau industri, serta penjelasan tambahan. Dalam melakukan pelatihan, biasanya akan terjadi hambatan. Salah satu hambatannya terkait BLB. Cara mengatasi hambatan tersebut salah satunya adalah dengan melakukan kaji ulang antara tujuan pelatihan dan profil peserta dengan kompetensi BLB yang dibutuhkan. Tujuan dari proses pengkajian ulang ini agar pelatihan yang dilakukan dapat mencapai kompetensi yang dituju. Jika hasil kaji ulang yang dilakukan menunjukkan hasil peserta belum kompeten dan menunjukkan adanya kebutuhan spesialis BLB untuk peserta pelatihan, maka Anda dapat memberikan rekomendasi menugaskan spesialis bidang BLB. Berikut ini adalah prosedur menugaskan spesialis BLB di sektor pemerintahan. Pertama, menyusun surat keputusan penyelenggaraan pelatihan. Kedua, pembuatan surat perintah tugas pihak-pihak yang terkait penyelenggaraan pelatihan. Ketiga, penyusunan jadwal pelatihan. Keempat, pelaksanaan pelatihan. Dan terakhir, pelaksanaan evaluasi pelatihan. Selanjutnya, hal yang perlu Anda perhatikan dalam pemenuhan persyaratan BLB adalah mengevaluasi strategi serta pendekatan yang telah dilakukan. Maka, ruang lingkup proses evaluasi ini dilakukan berdasarkan hal berikut ini. Pertama, identifikasi area yang perlu diperbaiki. Kedua, menentukan langkah perbaikan. Yang ketiga, menguji coba ide perbaikan. Dan yang keempat, menentukan efektivitas ide perbaikan. Evaluasi dalam BLB dapat menggunakan dua metode evaluasi. Pertama, kuesioner dan wawancara. Dan berikutnya adalah langkah-langkah melakukan evaluasi BLB dalam persyaratan pembelajaran, yaitu mencatat permasalahan BLB saat melakukan pelatihan, menerima umpan balik dari peserta terkait BLB, menyandingkan umpan balik dari peserta dan pihak lainnya dengan strategi yang telah dirancang, menganalisis kebutuhan dan menyusun kembali strategi BLB, serta membuat laporan dan memberikan hasil evaluasi kepada pihak terkait. Sekian video penjelasan tentang mengelola pemenuhan persyaratan bahasa, literasi, dan berhitung dalam proses pembelajaran. Untuk melengkapi informasi dan pengetahuan, Sobat Kompeten juga harus belajar dari kelas, slide presentasi, dan bahan ajar lainnya yang telah disediakan. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya.